Oke, baiklah sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Tira Putri dengan NPM 24782008. Nah, di video kali ini aku akan mendemonstrasikan di yaitu sebuah aplikasi yang udah kita bangun selama 1 semester belakangan ini, yaitu Smart City. Di sini aku membuat sebuah Smart City yang bernamakan Bandar Lampung City. Seperti itu. Jadi kita membuat Smart City untuk di kota Bandar Lampung sendiri. Nah, secara infrastruktur di sini kita menggunakan apa? Menggunakan ini apa namanya itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada back end, yang kedua ada front end untuk portal Citizen, dan yang ketiga itu ada portal admin gitu. Nah, untuk back end sendiri, nah back end itu ini teman-teman, atau kalau di kode saya sendiri itu ada yang namanya server Smart City. Kita kecil. Ada server Smart City. Gitu. Kalau di kode saya sendiri ini namanya server Smart City, yaitu yang kita bekerja di dari belakang gitu. Yang hanya tampilannya tidak dilihat orang, dilihat, tapi itu bekerjanya dari belakang seperti itu. Bekerjanya di balik layar lah intinya. Nah, di sini backend sendiri itu aku bangun dengan Django dan Django REST Framework yang menyediakan 2 jenis akses, yaitu REST API berbasis JSON dan untuk dikonsumsi front end. Nah, juga server side-nya di front end di reader HTML template untuk dari portal admin sendiri gitu teman-teman. Nah, untuk yang kedua itu adalah frontend portal Citizen yang dibangun sebagai single pack application. Jadi kita udah masuk ke front end ya, kita udah masuk ke front end itu dia tuh yang bekerja di seperti ini. Kalau punya aku si Citizen Portal. Nah, Citizen Portal ini bisa teman-teman lihat di kode aku sendiri itu ada yang namanya di sini nih. Smart City SPA 2478008 itu adalah dari ini aku sendiri, dari front end aku sendiri seperti itu. Di sini kita menggunakan single apex application atau biasa sebut SPA, menggunakan vanilla JavaScript dengan, nah di sini kalau teman-teman buka, di sini kita menggunakan JavaScript. Terus di sini kita juga menggunakan hash-based routing. Nah, dengan SPA ini berkomunikasi ke backend lewat REST API menggunakan autentifikasi JWT dan JSON Web Token lewat library simple JWT di sisi di Django. Nah, yang ketiga itu kita portal admin. Jadi tuh kita di sini, coba. Kita di sini bisa login sebagai citizen dan kita bisa login juga sebagai admin, seperti itu. Di server set printer dengan langsung dari Django template. Jadi dia terhubung ke dalam Django template yang ini, seperti itu. Terhubung ke dalam server kita gitu. Nah, untuk deployment, nah di sini sebenarnya aku sudah melakukan deployment, teman-teman. Nah, di sini ada buktinya bahwasanya kita telah melakukan deployment nih. Tadi aku udah melakukan deployment gitu. Ini kita untuk ngeceknya saja, teman-teman. Atau mau kita cek lagi itu bisa. Sabar, kita ngecek lagi aja. Git full kok nggak salah. Oke, git start gitu. Kita masuk dulu ke dalam oke, SSH. Terus passwordnya, terus kita masuk ke server eh oke, pin lupa pin apa ya, bisa lagi sampai lupa. Oh ini ya, terus kita masuk ke CD smart CD
project kalau nggak salah, terus ya, server. Oke, terus kita masuk ke Git. Aku lupa Git stash ya kalau nggak salah. Git, oke, langsung kita lihat yang di atasnya aja deh. Kita lihat yang di atasnya apa? Takutnya nanti lupa gitu. Git, Git, STASH, stash, Git stash, Git stash. Terus kita lihat Word. Nah, ini bahwasannya kita udah melakukan autentifikasi. Aduh, kok tidak ada update. Ya, ini ya, teman-teman. Nah, untuk development. Nah, setelah itu kita menggunakan data set database yang kita gunakan adalah SQL atau kita menggunakan Postgres sesuai dengan yang kita pakai. Nah, dengan dua model utama yaitu customer dan yang membedakan para warga dan admin gitu. Report yang menyampaikan data laporan dengan state machine status dan draft statusnya itu ada draft, report, verified dan in progress sampai di resolve seperti itu. Nah, setelah itu di mana bagian oke, kita langsung aja ke sini. Oke, ini aku logout dulu ya. Ini aku login sebagai masih sebagai citizen. Kita login dulu. Di sini kita login sebagai citizen. Oh, kok tidak ya? Bukan. Ya, sekarang kita login dulu sebagai. Terus kita masuk ke din. Din. Oke. Kita login dulu. Nah, ini kita udah login. Ini aku login sebagai si citizen. Oh iya, sebagai citizen. Kita bisa menambahkan laporan. Oke, kita tambahkan laporan. Misalnya jalan berlubang. Jalan berlubang. Kategorinya infrastruktur. Banyaknya jalan berlubang di Gang Senen yang membuat kecelakaan. Lokasi Gang Senen Polimer. Kirim. Kita juga bisa mengirim sebagai draft. Nah, setelah dikirim, dia muncul di sini, teman-teman. Dan dia bakal muncul di sini juga. Oke, kita masuk. Oh, ini sama ya, teman-teman, sama. Nah, nih, lampu jalan mati, jalan berlubang. Dia bakal masuk ke dalam sini juga. Nah, setelah itu kita bisa pindah ke logout. Logout dulu. Logout. Oh, kita masuk sebagai admin. Ini aku sebagai admin ya, tidak ya ini sebagai admin. Nah, kita bisa mengubah ini, teman-teman. Nah, jadi dia berubah menjadi verified, seperti itu. Itu perbedaan admin dan apa tuh namanya? Admin dan citizen, seperti itu. Jadi, kalau citizen itu tidak bisa berubah dan di sini juga bakal berubah untuk verified. Di sini verified nama. Kita COVID kota. Nah, ini karena katanya sama ya, di Palinela semua. Oke, semua laporan. Seperti itu. Ini juga bisa kita lanjutin. Tuh. Sampai di selesaikan resolve in progress, terus kita bisa ke resolve. Itu artinya udah selesai, seperti ini. Oke, udah ya. Wah, udah selesai dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita ngecek ke ini, teman-teman. Eh Seharusnya di dalam sini itu kita nggak tahu siapa yang mengirimkan sebuah pesan, mengirimkan sebuah laporan. Kenapa? Karena kalau kita tahu orangnya, misalnya aku yang mengirim laporan ke suatu daerah, misalnya itu kita bakal bisa dicari atau bisa dikejar atau kita bisa dimasalahkan segala macam. Itu yang terjadi saat ini. Jadi
kita bisa melihat gitu laporannya isinya apa segala macam, tapi kita tidak tahu siapa yang mengirim. Jadi seperti ini dia, warga anonim. Jadi kita tidak tahu yang mengirim, walaupun eh, adminnya itu sendiri. Aku kan ini login sebagai admin kan. Nah, walaupun itu adminnya sendiri, nama kita tuh tidak tahu gitu karena menggunakan warga anonim gitu. Jadi kita tidak tahu siapa yang mengirimkan laporan segala macam seperti itu. Nah, untuk ID-nya juga di sini tuh dia udah ada dua laporan. Nah, di sini kita menggunakan warga anonim. Kenapa? Karena bahaya banget. Udah aku sebut. Nah, udah setelah itu kita ke eh, dokumentasi API, teman-teman. Oh ini ya, teman-teman. Vcode ini sama aja. Terus kita di sini udah sama aja ya sebenarnya. Teman-teman juga kalau mau melihat ini, melihat daftar anggota aja bisa gini. Admin. Tuh. Jadi aku bisa lihat nih pengguna. Aku bisa tahu admin yang mana gitu. Nih, makanya aku bisa tahu Dinda Tiara ini admin gitu. Sedangkan yang lain kan tidak admin. Oh kok Dinda Tia ini admin. Nah, kita setelah itu udah teman-teman kita sekarang ke bedah dari dokumentasi API kita. Jadi di sini kita masuk ke API view. Ini cukup kompleks ya API view itu di coba ini nggak ketutup sih dashboard. Di main app, di main app, terus kita ke API view. Salah ini harus. Nah, di API view. Nah, bagian yang kode yang menurut aku paling menantang itu adalah metode update. Metode di update-nya sendiri, teman-teman. Aduh, sakit. Di mana nih update? Nih, di metode update ini nih, bagian ini nih. Nah, di revolve view set. Nah, teman-teman, di sini saya harus mengenai dua peran user yang berbeda dalam satu endpoint yang sama gitu. Kalau nih menggunakan dua peran, yang pertama ada admin, yang kedua itu ada citizen, teman-teman. Jadi kita menggunakan dua peran yang sangat berbeda, tapi kita harus menggunakan satu endpoint yang sama gitu. Kalau yang request adalah admin, dia cuma boleh mengubah feed status. Nah, dan saya validasi supaya file data tidak ikut berubah seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengubah feed status, tapi pesan yang kita kirim atau komentar atau laporan yang kita kirim itu tetap sesuai dengan yang dikirimkan oleh citizen gitu. Jadi tidak ada perubahan, kita hanya berubahkan feed status yang seperti saya bilang tadi, feed status itu yang ini teman-teman, yang ada reported, verified, in progress, itu teman-teman. Nah, kok ini masih di sini? Nah, seperti ini. Kan aku lagi di admit nih, resolve nih, seperti itu. Nah, tapi kalau yang request adalah warga biasa, saya juga harus cek dulu apakah dia pemilik laporan itu dan apakah statusnya masih draft gitu. Jadi kalau statusnya masih draft itu kita tidak bisa melihatnya seperti itu teman-teman. Jadi kita logout dulu. Seharusnya tidak bisa dilihat ya. Oke. Aduh kesempatan. Detailnya lampu mati. Lampu mati. Got tersumbat. Tersumbat. Kategorinya kebersihan dong ya. Got tersumbat membuat bau menyengat yang tidak sedap. Location-nya di Jalan paling aja. Sumatera. Nah,
seperti itu teman-teman. Nah, kita coba logout. Seharusnya tidak bisa dilihat ya. Kita logout, kita login sebagai di media. Nih, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Karena laporan selesai read only. Kita hanya bisa membaca karena dia belum mengirimnya. Seperti itu teman-teman. Kita harus memastikan bahwasannya karena draft itu tidak boleh diedit lagi oleh yang bisa ngedit itu hanya yang mengirimkan gitu. Kita tidak bisa kita mau mengirim sebagai nih mau kita nah kalau ini bisa kita verifikasi segala macam gitu ya teman-teman. Terus eh habis itu bikin saya harus kita tuh harus berhati-hati karena salah satu celah kecil bisa bikin warga lain bisa memodifikasi data orang lain seperti itu. Nah, di Swagger atau Scholar, teman-teman, di API Docs Scholar juga itu kita tunjukkan dokumentasi yang di Granite otomatis menggunakan data specular. Ini Swagger UI juga saya menampilkan seluruh endpoint yang tersedia di backend seperti itu. Misalnya gini, di API report kita lihat di lah, oke sih. Gimana nih? API report, API. Oke, nih di sini kita bisa melakukan pause. Sabar, di mana nih? API report. Misalnya di sini kita get kita membuat get itu melihat ya kalau misalnya. Aduh, kan dong berarti oh ya ini get API report. Maaf, maaf. Agak nge-lag. Ternyata nggak di situ. Kita nge-lagnya di sini. Get API report. Itu kita hanya eh bisa kita lihat responnya keluar dengan status 200. Seperti itu. Nih, HTTP 200 oke gitu. Terus berisi data laporan yang udah dipaginasi atau sudah kita sudah dikirim dengan mereka dengan lengkap dengan file-file seperti status, kategori dan report yang sudah di anonimkan gitu. Nah, sekarang kita aduh, sebenarnya kita ngerunning lagi karena kita akan ngecek. Aduh, kita cek dulu. Nggak bisa. Oke. Kenapa ini nggak bisa keluar semua gitu? Dan oh dia nggak bisa juga lagi di dalam mengisi. Coba kita belajar di Windows, Control F, oh, bukan Windows F. Lah, oh ada. Kita bakal ngetes. Eh, deh. Aku tuh sebenarnya udah ngetes temen-temen. Tuh kita lihat di laporan aja. Oke. Bentar-bentar ya, aku jalanin dulu. Biar nggak terus. Deng, terus CD, from, CD. Oke, kayaknya kita enak kita jalanin dulu. Hmm, lanjut, ini di sini kita bisa Python, apa namanya? Manage, oke, Python, manage titik py, main, oh, harusnya bisa ya, kemarin sih bisa ini. Kita tunggu dulu. Hmm, sabar teman-teman.
Seharusnya tuh aku udah ada atau server not Python main itu kita nggak ada. Oh, aku nggak bisa. Apa nih? Coba. Aduh, apa nih? Ya Allah. Kenapa? Kenapa? Oh, jadi ketik Python. Hmm. Ini harusnya ada tesnya. Tesnya seperti itu. Tesnya nih. Kita tunggu. Kalau kemarin seharusnya udah nol ya. Soalnya aku ngejalanin udah nol gitu. Udah oke maksudnya. Kita tunggu sampai dia benar-benar udah oke. Oke, kita tunggu sampai oke. Aduh, seharusnya enggak ya teman-teman itu. Jadi tuh hasilnya semalam tuh kayak gini dia. Hasilnya hasilnya tuh seperti ini. Oke, dia oke, harusnya dia oke. Dan ini juga kita melakukan tesnya juga oke, seperti itu. Aku nggak tahu tuh filenya di mana nanti kita benar-benar aja ya. Oke. Mhm. Nah, selanjutnya, saya oke. Oke, kenapa dia false juga? Seharusnya enggak. Kemarin itu enggak false gitu, teman-teman. Mhm. Coba. Nih, di sini juga ada fotonya. Terus aku juga tuh udah ngajain. Terus di sini tuh kita bisa melihat converted report-nya. Converted report aku tuh ada di 80%. Terus ininya kalau gitu kita lihat yang coba ini apa? Ini word test header. Oke, sebentar. Aku masih bingung nih. Kenapa ada false? Seharusnya nggak ada lagi false. Tuh, harusnya nggak ada lagi false. Oke, nanti kita cek lagi ya. Kenapa dia masih ada false? Seharusnya tuh nggak ada false. Soalnya aku udah ngerjain gitu, nggak ada false-nya. Oke, selanjutnya kita ngetes yang kedua, kita tes lagi. Ini nanti kalau nggak bisa, nanti kita coba perbaikin aja. Hmm, di data D-nya, di tes additionalnya katanya ya. Oke, nanti kita perbaikin. Oke, kita sekarang ke selanjutnya. Itu kita mau tes. Coba, aku lupa.
Oke, kita lanjut. Mana tadi? Kita bakal ngecek ini. Insya Allah, nge-lag banget sih. Kita cek. Seharusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Seharusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Hmm. Oke, sebentar. Seharusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Oke. Hmm. Kita tunggu biar dia berjalan sendiri. Nah, ini admin ya, dia login sebagai admin. Setelah itu, oh iya, kita belum ngecek dashboard ya. Nanti kita bisa juga ngecek dashboard. Terus, seharusnya bisa ya. Udah oke semua. Soalnya aku udah nyoba tuh. Tadi laporan sebanyak itu kenapa? Aku juga nggak tahu tuh laporan tadi sebanyak itu. Enggak ada sih. Itu tadi mau buat laporannya. Bagus tuh buat laporannya. Panjang maksudnya. Hmm. Ini agak nge-lag dikit. Maaf ya guys. Tuh. Jadi udah checklist semua di sini. Nah, yang terakhir itu kan refleksi atau eh keluar dulu deh. Sebenarnya hambatan selama satu semesternya banyak banget. Yang pertama itu kemarin sempat di bagian back end sama front end itu nggak connect. Jadi aku pernah buat laporan di back end, di front end, tapi dia nggak connect ke back end gitu. Sedangkan di back end aku ke front end terus yang aja nggak connect. Jadi kan kalau kayak gini sama nih. Ini ada tiga laporan. Di sini ada, kok di sini juga ada tiga laporan. Sedangkan aku kemarin tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi pas di front end-nya, ini sama sekali nggak ada laporan gitu. Yang ada laporan cuma di sini gitu. Cuman ada di back end-nya. Itu yang buat aku pertama itu susah banget. Terus setelah itu di bagian waktu di deployment itu juga susah. Terus ya, yang paling susah itu yang menyinkronkan. Yang pertama menyinkronkan eh dashboard dan citizennya. Oh, dashboard apa? Front end dan back endnya itu susah banget. Terus yang kedua waktu kita itu melakukan apa lagi? Melakukan deploying itu juga susah. Menurut aku itu susah karena apa ya? Berkali-kali error yang dimana aku tuh nggak sempet nggak bisa login. Nah, inget-inget tuh di Hamin satu, Hamin berapa, Hamin satu hari itu baru ingat kalau ada setting di ininya dulu, setting di browsernya. Aku lupa. Padahal kemarin tuh Bu Nurul udah sempat ngomong kalau nggak bisa kalian harus setting dulu di ininya, di apa namanya? Di apa tuh namanya ini di browsernya. Nah itu baru aku inget dan itu baru jadi dan itu aku udah ngerjain berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ngobrak-abrik eh, kode segala macam. Ternyata masalahnya cuma di bagian settingnya doang. Setelah itu di bagian ini juga tadi di bagian autentifikasi di bagian waktu kita memperbaiki error-errornya segala macam itu cukup challenge juga karena banyak banget kemarin tuh sempat di convert, oke, apa nih perintah convert aku lupa, nanti kita jalanin deh. Python Math bukan. Di bagian convertnya itu convert good record, converage record. Coba ya kita jalin. Di converage report. Lah, oh salah. CD. eh CD server converage
report. Lah, kok jangan? Kon, Kofurage, 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 Kofurage. Nah, di bagian ini kemarin itu sempat di 73% dan ini kenapa dia turun lagi ya di sini 78 dan kemarin tuh di sini aku tuh udah ngejalanin itu sempat di 73 dan akhirnya kemarin alhamdulillahnya dia naik lagi di 80% seperti itu. Nah, itu aja mungkin tugas kali ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.